Tuhan, bisa perhatikan seorang remaja yang memiliki masa depan cerah tiba-tiba terkena penyakit ALS, akhirnya tidak berdaya. Karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita layani dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Bagaimana jemaat jalan-jalan tidak bertumbuh, itu ibarat saudara menanam pohon, hari ini ditanam, besok pagi dicabut, pasang lagi, cabut lagi, pasang lagi, cabut lagi, sehingga ketika ditanya tidak mengerti. Saya melihat banyak orang Kristen di Indonesia ini imannya menggebu-gebu luar biasa, tapi otaknya kosong. Ketika ditanya, Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan mati? Iya juga ya, Tuhan kok mati. Tuhan kok bangkit? Kalau memang Tuhan bangkit sendiri dong. Iya juga ya. Jadi jawabannya cuma iya juga, iya juga. Akhirnya apa? Lock out dari kekristenan. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Saya melihat perdebatan antara orang Kristen dengan orang Islam, nggak ada yang menang. Kalau menggunakan nama Allah, nggak menang, saudara-saudara, dan selalu dipermalukan. Saya gini-gini dikenal di kalangan Islam. Mereka katakan tidak ada yang bisa diperdebatkan dengan pendeta Yakub karena memang kita beda sama sekali, totally different. Sejak penciptaan Adam dan Hawa saja berbeda. Awalnya Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Kalau mereka di Jannah, itu sudah beda. Nama juru selamatnya Isa beda dengan Yeshua. Tempat lahirnya beda, apanya semua beda. Kemudian surganya juga beda. Semua beda. Tapi diajak debat ya kalah bogolen. Tapi merasanya menang terus gitu loh, saudara-saudara. Saudara bisa lihat di YouTube bagaimana perdebatan saya sebagai umat Kristen, malu, saudara-saudara. Ustadz Zuma itu katakan saya dengan pendeta Yakub itu bersahabat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diperdebatkan. Dan ternyata di TikTok nama saya terkenal luar biasa di kalangan Islam. Di kalangan Kristen terkenal juga sebagai pendeta sesat, pendeta penyesat, dikatakan nabi palsu pada akhir zaman. Bagi saya tidak masalah. Sesat kalau bersama Bapak Yahweh masuknya ke sorga. Karena itu saya katakan sekali lagi, hati-hati, Yeshua hampir datang. Yang belum bergereja, komitmenlah di tempat ini. Karena Ibu Priscilla kalau ada kesulitan tentang teologi, tanya kepada saya. Sama seperti pendeta Gembala Dina yang ada di Solo Sukoharjo, kemudian Ibu Susana, Gembala Susana yang ada di Semarang. Banyak yang tanya kalau menghadapi permasalahan, ya, karena memang sudah teruji. Dan saya katakan sesuai dengan ilham yang Tuhan berikan kepada saya, sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Gereja itu sudah ibarat restoran, saudara. Ada lagi 1 Kepa 3 ayat 5. Orang jalan-jalan karena ingin dipuaskan. Saya mau cari pendeta lucu ah. Sudah 1 minggu lamanya saya berkecimpung dalam dunia usaha, stres. Maka perlu hiburan di gereja. Pulang perutnya sakit karena terpingkal-pingkal. Kalau ditanya apa yang tadi diajarkan, nggak tahu, pokoknya lucu aja.
Wah, saya mau pendeta yang tegas, atau saya mau pendeta yang cakep, mau pendeta yang cantik, saya mau gedung yang mewah, gedung yang dingin. Ini apa? Panas, bikin kipas-kipas, capek tangannya. Tapi kalau gereja yang besar kan bahkan kita datang bawa selimut. Saya perhatikan banyak pendeta tidak mengajarkan teologi. Yang diajarkan hanya motivator saja, sebagai motivasi bagi jemaat. Makanya saya katakan jemaatnya imannya menggebu-gebu kuat, tapi ketika ditanya nggak bisa jawab. Jawabannya ngawur. Apalagi sudah tidak punya ilmu, ngajak berdiskusi dengan saudara kita orang Islam lagi, ketawain saudara-saudara. Apalagi yang dari Semarang itu ada yang ngaco banget, saya tidak perlu sebut nama. Waduh, bikin malu saudara-saudara. Saya lanjutkan 1 Kefa 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap sedia dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang-orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jangan ketika disenggol marah, jalinya keluar semuanya, tetapi jawabannya tidak mutu, bikin malu. Jadi kalau Yeshua lahir sebagai bukti komitmen Elohim, kemajuan gereja terjadi jika antara gembala dan jemaat membuktikan komitmennya masing-masing, yaitu gembala melayani dengan sungguh-sungguh, jemaat setia dan tunduk kepada pemimpinnya. Jangan cuma menuntut gembala, tetapi jemaat tidak membuktikan komitmennya. Harus masing-masing saudara-saudara ya. Ini tadi sudah saya bacakan. Jadi jangan cuma menuntut gembala, tetapi jemaat tidak membuktikan komitmennya. Di Ambarawa walaupun orangnya sederhana, tapi mereka punya komitmen. Beda dengan di Jakarta. Maaf, bukan hanya di gereja ini juga, tapi banyak gereja. Jalan-jalan, cari satu hari dalam satu minggu bisa, satu hari di hari Minggu bisa ke gereja sampai 4-5 kali. Oh, pendeta yang berapi-api, oh sonono. Pendeta yang lucu, itu situ tuh. Jadi kayak masakan saudara-saudara. Tinggal pilih. Wah, ini memalukan sekali. Yeshua lahir sebagai komitmen Elohim. Kemajuan gereja terjadi jika antara gembala dan jemaat membuktikan komitmennya masing-masing. Karena itu berkaryalah bagi Elohim ketika masih ada kekuatan. Yang ini ya, perhatikan, masih ada kekuatan, tapi jangan sampai terjadi ada kekuatan tetapi tidak ada kesempatan dan tidak ada waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesempatan tapi tidak ada kekuatan dan tidak ada waktu. Yang lebih mengerikan, ada waktu tetapi tidak ada kesempatan dan tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena sudah geletak di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Engkau. Ya sudah teler, sudah tinggal game over, ngomong begitu. Giliran masih kuat, apa Tuhan-Tuhanan, yang penting duit. Pendeta itu serba salah saudara. Kalau jemaat mau hutang nggak dikasih, ngomongnya apa? Pendeta kok nggak punya kasih. Betul nggak? Betul. Nanti giliran dikasih mau bayar kapan? Tanggal 1. Giliran tanggal 1 Lupa. belum memberi, mau ketemu pendetanya malu, Iya. nggak ke gereja. Jadi pendeta ini serba salah saudara-saudara. Dikasih ya salah, nggak dikasih ya salah.
Jadi pendeta itu enggak enak, saudara-saudara. Jadi kalau gereja ini masih eksis itu karena gembalanya siap untuk tidak dienakkan. Tetapi mulai sekarang mari kita berkomitmen bersama-sama. Gembala sudah berupaya mati-matian menyiapkan firman, kita jemaat juga harus komitmen terhadap gembalanya. Jangan sampai ketika buka kotak persembahan adanya cuma amplop, tapi amplopnya kosong. Yang terakhir, genapilah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Ibadah yang bijak itu bukan ibadah keliling, cari firman yang hanya memuaskan jiwa tetapi tidak ada pertumbuhan dan pengetahuan, dan tidak ada pertumbuhan rohani. Misi pun tidak ada, pokoknya kelilingan. Yang kedua, mencari keuntungan duniawi dalam ibadah. Yang belum menikah, kumpul di gereja ini supaya bisa dapat jodoh. Giliran tidak dapat jodoh, dikatakan, di sini ternyata bukan kumbang semuanya, tapi lalat. Pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, tapi mencari jodoh. Dan yang lebih mengerikan, menuntut hak. Ibadah yang bijak adalah mengutamakan kewajiban, supaya melalui kewajiban gereja bertumbuh. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sampai, sudah hampir sampai, ya. Perang dunia ketiga sudah hampir. Kalau tidak hati-hati, perang dunia ketiga, kalau nuklir yang 50 ton diledakkan, separuh dunia membeku, saudara-saudara. Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Saya katakan gereja ini kiblatnya sudah benar karena selalu konsultasi dengan saya. Ya, Yeshua lahir sebagai komitmen. Selamat ulang tahun dan happy Sukkot, Hak Sameaka Sukkot 5785. Jadi ini tahun